Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang uji hipotesa perbedaan, yaitu dengan menggunakan t-test. T-test digunakan untuk menguji hipotesa komparatif atau uji perbedaan. Digunakan untuk sampel yang kecil dan varian populasinya tidak diketahui, merupakan salah satu teknik statistik parametrik. Ya, statistik parametrik itu statistik yang berkaitan dengan nilai-nilai kuantitatif. Kemudian t-test digunakan untuk membedakan antara dua min kelompok, dua nilai rata-rata dari kelompok. Untuk itu, dalam t-test ada pemenuhan asumsi sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sampel pengujian dari dua populasi mempunyai varian yang sama. Varian itu adalah standar deviasi yang dikuadratkan atau simpangan baku yang dikuadratkan. Data yang diuji haruslah data yang bertipe interval atau rasio. Apa itu data yang bertipe interval atau rasio? Itu adalah data interval di mana sifat datanya adalah indicate order. Jadi dia data interval itu yang biasa digunakan dalam kuesioner 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Ya, ciri-cirinya adalah indicate order. Jadi dia ada gradasi, kemudian distance, ada jaraknya antara nilai 1 dengan nilai berikutnya, kemudian mempunyai titik 0, have arithmetic origin, mempunyai titik 0. Contohnya adalah skala seperti berikut ini adalah misalkan sangat sedikit, sedang, cukup, kemudian 4 itu banyak, 5 itu sangat banyak. Kemudian rasio skill. Rasio skill itu adalah indicate order, jadi menunjukkan gradasi dari kecil ke besar. Kemudian ada distance, jarak antara skala yang satu dengan skala berikutnya. Kemudian dia mempunyai absolute origin, mempunyai absolute titik 0. Contohnya adalah pada skala pengukuran tinggi badan, itu dari 0 sampai suatu ketinggian tertentu. Kemudian pengukuran berat badan juga dari 0 sampai berat badan tertentu. Hal yang lain adalah untuk rasio skill, misalkan kita ingin menanyakan berapa banyak anggota dalam satu organisasi, ya berarti berapa banyak orangnya, itu menunjukkan rasio skill. Berapa banyak biaya produksi, itu juga menyatakan angka rasio skill. Berapa banyak siswa di dalam kelas, itu juga menunjukkan rasio skill. Macam dari t-test itu ada 3 macam, ada one sample t-test, ada pair sample t-test, ada independent sample t-test. One sample t-test digunakan untuk satu sampel, prinsipnya adalah menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata dari satu sampel. Nilai yang dimaksud pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Jadi jika kita mengetahui satu nilai rata-rata, kemudian dibandingkan dengan suatu nilai sampel tertentu, maka itu disebut dengan one sample t-test. Contoh kasus, diduga rata-rata konsumsi sabun pada rumah tangga di Kelurahan Senayan adalah 3 buah per bulan. Jika Kelurahan Senayan dianggap populasi, maka angka 3 merupakan nilai parameter. Kemudian diambil beberapa sampel dan hitung nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata ini kemudian diujikan dengan banyaknya konsumsi sabun pada rumah tangga di Kelurahan Senayan, yaitu yang sebanyak 3 buah per bulan tadi. Rumus untuk menghitung t-test, one sample t-test adalah sebagai berikut. Ini adalah T hitung, ini yang disebut dengan T hitung sama dengan X rata-rata sampel, di sini X rata-rata sampel dikurangi dengan nilai parameter, artinya nilai yang akan diujikan dari populasi. Kemudian dibagi dengan standar deviasi dari sampel yang dibagi dengan akar dari
banyaknya sampel. Tahapan pengujian dari one sample t-test adalah kita membentuk urutan seperti berikut. Kita tentukan H0-nya. H0-nya itu adalah nilai parameter sama dengan nilai rata-rata sampel. Kemudian HA-nya adalah nilai parameter tidak sama dengan nilai rata-rata sampel. Kemudian kita tentukan nilai alfa. Signifikansinya itu biasanya kita tentukan adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya kita tentukan nilai derajat kebebasan atau degree of freedom, yaitu N banyaknya sampel dikurangi dengan K. K itu adalah banyaknya variabel. Selanjutnya kita cari nilai T-table dengan menggunakan argumen alfa 0,05 dan derajat kebebasan. Kemudian kita hitung nilai T hitungnya dengan rumus T hitung tadi. Selanjutnya kita bandingkan nilai T hitung dengan nilai T-table. Jika T hitung lebih besar daripada T-table, maka H0 ditolak. Berarti HA diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T-table, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai parameter dengan nilai rata-rata sampel. Jika ini terjadi, berarti nilai parameter adalah sama seperti nilai rata-rata sampel. Contohnya adalah rata-rata panjang suatu pengukuran adalah 19 cm. Ini yang kita sebut dengan nilai parameter. Jika diambil sampel sebanyak 25 kali, artinya dilakukan pengukuran sebanyak 25 kali terhadap dimensi tersebut, maka rata-ratanya adalah 17 cm dan standar deviasinya adalah 4. Apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dengan nilai parameter? Nah, ini kita hitung, kita tentukan dulu H0-nya dan HA-nya. H0-nya adalah nilai parameter sama dengan nilai rata-rata sampel. HA-nya adalah nilai parameter tidak sama dengan nilai rata-rata sampel. Kemudian kita tentukan alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian kita tentukan N kurang K-nya. Selanjutnya kita hitung T hitungnya. T hitungnya adalah nilai rata-rata sampel 17 dikurangi dengan parameternya 19 dibagi dengan standar deviasinya 4 dibagi dengan akar dari banyaknya sampel 25. Maka kita dapatkan minus 2,5. Dalam hal ini kita ambil nilai yang positifnya adalah 2,5. Kemudian T-table. T-table-nya kita lihat dari tabel T dengan alfa 5% dan N kurang K-nya adalah 24. Kita lihat ada tabel T. Tabel T ini adalah seperti ini. Jadi di sini pada tabel T ini 25 dikurangi 1 berarti 24, berarti ini adalah 1,71088. Jadi kita dapatkan pada tabel T itu 1,71088. Nah, kita perhatikan di sini bahwa nilai T-table itu lebih kecil daripada nilai T hitung atau nilai T hitung lebih besar daripada T-table. Maka nilai rata-rata parameter itu berbeda dengan nilai parameter berbeda dengan nilai rata-rata sampel. Dalam hal ini adalah nilai parameter itu lebih besar daripada nilai rata-rata sampel. Nah, begitulah cara pengujian one sample t-test. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pair sample t-test. Digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata satu sampel yang berpasangan atau pair. Sampel berpasangan di sini adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya, produsen obat diet ingin mengetahui efektivitas pengaruh obatnya terhadap penurunan berat badan. Maka diambil sampel sebanyak 10 orang dan dilakukan penimbangan berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet selama 1 bulan. Datanya adalah seperti ini. Ini ada 10 orang yang dilakukan pengukuran berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet selama 1 bulan.
Ini data sebelumnya, ini adalah data sesudahnya, maka ada selisihnya adalah D-nya. Ya, selisih antara sebelum dikurangi dengan sesudah. Rumus untuk menghitung per sampel t-testnya adalah T sama dengan nilai D, itu adalah selisih yang sudah dirata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari selisih sebelum dan sesudah perlakuan, kemudian akar dari N. N-nya ini adalah banyaknya sampel. Dalam hal ini banyaknya sampel adalah 10. Tahapan pengujian adalah kita susun sebagai berikut. H0-nya adalah nilai rata-rata sebelum, artinya berat sebelum minum obat diet. Kemudian sama dengan H2-nya adalah berat rata-rata sesudah minum obat diet selama 1 bulan. Kemudian H-nya adalah berat sebelum minum diet, tidak sama dengan berat badan sesudah minum obat diet. Kemudian kita tentukan alfanya 5%, kemudian degree of freedom-nya, derajat kebebasannya adalah N kurang K. Dalam hal ini N-nya adalah 10, K-nya adalah 1, berarti N kurang K-nya adalah 9. Kemudian kita cari pada T-table dengan menggunakan alfa 0,05 dan derajat kebebasan 9. Kemudian kita hitung T-hitungnya, kemudian kita bandingkan T-hitung dengan T-table. Jika T-hitung lebih besar dari T-table, maka H0 ditolak. Jika T-hitung lebih kecil daripada T-table, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum minum diet dengan berat badan sesudah minum obat diet. Dari hasil rata-rata tadi, kemudian jumlahnya 12 kita bagi 10, itu kita dapatkan nilai rata-ratanya 1,2. Kemudian kita hitung nilai T-hitungnya adalah D 1,2 dibagi dengan standar deviasinya. Nah, standar deviasinya kita hitung pada tabel berikut ini. Ini adalah nilai D-nya, nilai selisih antara berat badan sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Kemudian di sini adalah jumlahnya 12 dibagi 10, 1,2. Kemudian di sini adalah nilai rata-ratanya 1,2 tadi. Kemudian kolom berikutnya adalah selisih antara kolom ini dengan kolom nilai rata-rata. Kemudian kolom yang keempat ini adalah kuadrat dari kolom ketiga. Jumlahnya adalah 57,6. Nah, 57,6 ini kemudian kita bagi 9, 6,4 ya. Kemudian kita akarkan, akar dari 6,4 itu adalah 2,529 atau 2,53. 2,53, kemudian kita masuk ke rumus T-nya, dibagi dengan akar dari N 10, maka kita dapatkan T-hitungnya adalah 1,5. T-tabelnya kita cari pada tabel T. Kita cari pada tabel T di sini. Nah, pada tabel T ini adalah di sini N kurang K-nya adalah 1,83311. Nah, kita lihat bahwasanya di sini adalah nilai T-table lebih besar daripada T-hitung, atau nilai T-hitung lebih kecil daripada nilai T-table. Maka obat diet tidak berpengaruh pada penurunan berat badan. Jadi berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet itu adalah secara statistik adalah sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya adalah tidak ada pengaruh dari obat diet tersebut terhadap penurunan berat badan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok nilai rata-rata dari dua sampel yang berbeda atau independen. Jadi dua sampel tersebut mempunyai perlakuan yang berbeda. Prinsipnya adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai rata-rata dua populasi dengan membandingkan dua nilai rata-ratanya. Contohnya,
Ada produsen obat diet lagi ingin mengetahui efektivitas pengaruh obatnya terhadap penurunan berat badan. Untuk itu diambil sampel sebanyak 20 orang dengan berat badannya yang sekitar 80 kilo. Kemudian 20 orang tersebut dibagi menjadi 2 kelompok secara random. Kelompok satu diberi obat diet dan kelompok yang satunya lagi tidak diberi obat diet. Setelah 1 bulan, berat badan masing-masing kelompok itu ditimbang. Hasilnya seperti ini adalah berat badan yang tanpa mengkonsumsi obat diet, dan di sini adalah berat badan yang setelah mengkonsumsi obat diet. Rumus untuk independent sample t-test, ini kita menghitung T-hitungnya di sini adalah X1 rata-rata, jadi dari yang minum dikurangi dengan yang tidak minum. Ya. Jadi berat badan rata-rata yang minum dikurangi dengan berat badan yang tidak minum. Kemudian dibagi dengan S, standar error kedua kelompok. Nah, untuk menghitung standar error dua kelompok, rumusnya adalah seperti ini. Standar error dua kelompok adalah akar dari varian pool dibagi dengan N1 ditambah dengan varian pool dibagi dengan N2. Nah, varian pool itu adalah varian dari kedua kelompok. N1 adalah jumlah dari kelompok 1, N2 adalah jumlah dari kelompok 2. Nah, varian pool rumusnya adalah di sini adalah N kurang 1. Jadi N1 kurang 1 artinya banyaknya sampel 1 kurang 1 dikalikan dengan standar deviasi 1 yang dikuadratkan. Atau dikalikan dengan varian kelompok 1. Kemudian ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikalikan dengan varian dari N2. Kemudian dibagi dengan N1 kurang 1 ditambah N2 dikurangi 1. Jadi kalau misalkan jumlah sampelnya berbeda, maka di sini tentu N1, N2-nya akan berbeda. Nah, tahapan pengujiannya hampir sama dengan tahapan pengujian yang sebelumnya, yaitu kita bentuk dulu H0 dan HA-nya. H0-nya artinya adalah nilai rata-rata berat badan yang minum obat itu sama dengan nilai rata-rata yang tidak minum obat. Kemudian HA-nya adalah nilai rata-rata yang minum obat tidak sama dengan nilai rata-rata yang minum obat. Kemudian kita tentukan alfanya 5%. Kemudian kita tentukan derajat kebebasannya adalah N1, banyaknya sampel 1 ditambah banyak sampel 2 dikurangi K. K di sini artinya adalah 2, karena ada dua perlakuan terhadap populasi atau sampel. Kemudian kita cari pada tabel tabel dengan menggunakan argumentasi alfanya dan derajat kebebasannya. Kemudian kita hitung dengan nilai T-hitungnya dengan rumus tadi. Kemudian kita bandingkan T-hitung dengan T-tabel. Jika T-hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak. Jika T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang minum obat dengan yang tidak minum obat. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita lihat perhitungannya dengan menggunakan Excel ya. Di sini adalah yang kelompok yang tanpa obat dan kelompok dengan obat. Ini adalah jumlahnya 828 kilo. Di sini jumlahnya adalah 771 kilo. Kemudian nilai rata-ratanya ini dibagi dengan 10. Kemudian standar deviasinya kita hitung dengan rumus yang ada dalam Excel, yaitu sama dengan ST-DEVA. Kemudian ini kita sorot. Ya, kita sorot, kemudian kita klik ya. Maka kita dapatkan nilainya 4,73. Demikian juga untuk standar deviasi dari yang minum obat. Kemudian masing-masing ini kita kuadratkan sehingga menjadi varian. Varian dari kelompok 1, varian dari kelompok 2. Ya. Varian dari kelompok 1 dan varian kelompok 2. Ini gunanya adalah kita untuk menghitung varian pool. Nah, varian pool kita hitung di sini dengan menggunakan rumus varian pool. Ya, varian pool yang rumus yang di atas ini ya. Ini kita langsung masukkan angkanya di sini adalah N kurang 1, 10 kurang 1, 9. Ini 9.
dikalikan dengan varian 1. Ya, varian 1 itu adalah yang ini, 22,4 ya. Kemudian ditambah dengan 9 N kurang 1 ya kelompok 2 yaitu 9 dikalikan dengan varian 2. Varian 2 itu adalah 13,877 ya. Kemudian dibagi dengan di sini N1-nya adalah 10, N2-nya juga 10 berarti 20, 20 dikurangi 2 berarti dibagi dengan 18. Maka kita dapatkan varian poolnya adalah 18,13889. Nah, selanjutnya kita hitung SXX. Kita hitung standar error dari kedua kelompok. Rumusnya adalah seperti ini, standar error dari kedua kelompok adalah varian pool dibagi dengan jumlah dari sampel 1 ditambah dengan varian pool dibagi dengan jumlah daripada sampel 2 atau kelompok 2. Ya. Di sini adalah akar dari varian pool. Ya, varian pool di sini adalah D32 ya. Berarti di sini adalah D34 ya. Kemudian dibagi dengan 10. Kemudian ditambah dengan varian pool-nya lagi dibagi dengan 10 lagi N-nya ya. Maka kita dapatkan adalah 1,9 1,904,673 ya. Kemudian setelah kita dapat SXX, kita dapatkan standar error kelompok, kemudian kita hitung nilai T hitung. Rumusnya adalah T hitung adalah seperti ini. Itu adalah berat badan tanpa obat dikurangi berat badan rata-rata tanpa obat dikurangi berat badan rata-rata dengan obat dibagi dengan standar error. Nah, kita masukkan ke rumusnya di sini. Ini adalah berat badan sebelum berat badan tanpa obat dikurangi berat badan sesudah minum obat dibagi dengan standar errornya itu 1,9. Maka kita dapatkan 2,99. Kemudian T-tabelnya itu kita hitung di sini adalah N-nya adalah N1 tambah N2-nya adalah 20, 20 kurang 2 adalah 18. Kemudian kita lihat pada tabel T. Kita lihat pada tabel T di sini adalah tabel T 18 ya. Di sini adalah 1,73409 ya. Ini pada alfanya 0,05 ya di sini. Kemudian pada ininya adalah N-nya adalah 18, N kurang K-nya adalah 18, yaitu 1,73406. Ya. Kita kembali ke slide kita. Kita kembali ke Excel ya, Excel kita di sini ya. Maka di sini kita dapatkan 1,73. Ini komanya pindah di sini 1,73. 1,73 ya. 1,73, 1, titik ya. Oke. Sehingga kita dapatkan di sini bahasanya T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel berarti H0 ditolak. Artinya apa? Artinya memang ada selisih, memang ada perbedaan antara nilai rata-rata berat badan yang tanpa obat dengan nilai rata-rata berat badan dengan minum obat ya. Artinya apa? Artinya dengan yang minum obat ternyata efektivitasnya lebih menunjukkan efektivitasnya menurunkan berat badan ya. Jadi nilai rata-rata dengan minum obat itu adalah 77,1, sedangkan tanpa obat adalah 82,8. Artinya apa? Artinya dengan minum obat ternyata benar efektif menurunkan berat badan. Jadi dengan demikian maka ada perbedaan antara nilai rata-rata berat badan yang tanpa obat dengan nilai berat badan nilai rata-rata dengan minum obat. Jadi begitulah dengan menguji independent sample t-test. Dengan demikian selesailah penjelasan tentang uji t-test. Itu yang pertama adalah one sample t-test, kemudian per sample t-test, kemudian independent sample t-test.
Semoga penjelasan ini bisa menambahkan wawasan dari mahasiswa untuk memahami uji dari TITES.